siapa saja yang masuk ke sana, kalau dari golongan penjajah Belanda dan juga pribumi yang berkhianat, mereka nggak bakal keluar secara hidup-hidup, alias mereka bakal mati, guys. Hello, it's me Gusti Gina di channel Gina Samsudin. Guys, kalian sedang ada di segmen Alkisah, yang mana aku bakal bercerita mengenai legenda, mitos, cerita horor, dan hal-hal yang berbau misteri dan supranatural yang menarik tentunya buat diceritakan, yang mungkin bisa menemani kalian di waktu senggang. Sebelum masuk ke topik kali ini mengenai tempat yang juga terkenal angker di Kalimantan Selatan, yaitu Alam Roh, jangan lupa untuk subscribe, nyalakan loncengnya, dan juga cek description box karena kita sedang ada giveaway berupa iPhone X, uang tunai, dan emas buat para subscribers kita. So, subscribe, kita intro dulu. Guys, kalian orang Kalimantan Selatan pernah nggak sih mendengar nama Alam Roh? Yaitu salah satu yang sekarang menjadi tempat wisata. Atau kalian belum pernah dengar? Nah, Alam Roh ini memang terdengar serem ya, kayak tempat dipenuhi roh-roh gitu nggak sih? Kayak serem aja gitu. Tapi sebenarnya tempat ini adalah tempat yang sangat bersejarah dalam sejarah perjuangan rakyat Kalimantan Selatan mengusir penjajah Belanda pada zaman dulu, guys. Nah, lokasinya ini memang agak terpencil ya. Dia kayak dari keramaian kota terus masuk lagi ke pedesaan, terus dari rumah penduduk masuk lagi, barulah nyampe di Desa Paku Alam, Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. So, kalau kalian kesana memang agak terpencil gitu, tapi nggak bener-bener sejauh berjam-jam gitu ke sana, enggak. Ini masih lumayan dekat dari ibu kota Kalimantan Selatan. Konon katanya, dulu Alam Roh ini adalah tempat di mana para pemuda Banjar itu berlatih menuju perang. Jadi kan sebelum perang masa nggak latihan dulu kan? Pasti latihan dulu. Nah, para pemuda yang umurnya sekitar 20-an dan para pejuang-pejuang Kalimantan Selatan berlatih bela diri, berlatih strategi perang, dan lain-lain. Latihannya di sana. Karena yang namanya penjajah ini ada di mana-mana, ditambah lagi ada saja warga pribumi yang menjadi pengkhianat, akhirnya Alam Roh ini diberikan sebuah pagar. Di sini adalah pagar yang seperti penghalang gitu, yang mana penjajah Belanda dan juga warga pribumi yang berkhianat, mereka nggak bakal bisa melihat lokasi tersebut. Jadi kayak terlihat kosong aja gitu, kayak kawasan yang tidak berarti banyak, tidak ada penghuninya. Mereka nggak lihat bahwa di sana ada banyak sekali warga Banjar yang sedang berlatih. Jadi semacam kalau para penjajah ini masuk ke wilayah Alam Roh, mereka bakal masuk ke tempat musuh yang tidak terlihat. Keren banget gak sih kayak di film-film gitu? Mengenai pagar tadi, guys, kalau dalam bahasa Banjar itu dikenal dengan rajah. Jadi kayak dibaca-bacain gitu dan dikasih di 4 sudut Alam Roh. Makanya dia bener-bener kayak pagar kan. Kalau 4 sudut kalian bayangin terus ditarik tali, semuanya bakal tertutup. Nah, yang merajah itu siapa? Yang merajah adalah Tuan Guru Haji Ilmi dari Keraton dalam Pagar Martapura. Nah, beliau ini merupakan keturunan keempat dari Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, atau yang biasa kita kenal sebagai Datuk Kelampayan. Kalau kalian belum tahu siapa Datuk Kelampayan, silahkan di Google aja, karena beliau salah satu ulama yang besar di Kalimantan Selatan. Bahkan sampai sekarang makam beliau pun masih sangat ramai dikunjungi oleh para penziarah. Pada saat itu, guys, yang memimpin pergerakan desa tersebut alias para warga Banjar ini adalah Brigadir Jenderal Haji Hasan Basri. Nah, kalau kalian lagi-lagi nggak tahu nih siapa beliau ini salah satu tokoh yang sangat berperan penting nih dan sangat berpengaruh pada masa penjajahan Belanda berlangsung di Kalimantan Selatan. Dan akhirnya pada tahun 2001, tepatnya 3 November, beliau dinobatkan sebagai pahlawan kemerdekaan oleh Presiden Republik Indonesia. Jadi kalau kalian orang Kalimantan Selatan tapi nggak tahu dengan beliau, terlaluan. Dan konon katanya, guys, Haji Hasan Basri ini benar-benar memiliki sebuah kesaktian. Jadi beliau itu punya kayak kayu bilah gitu. Pas beliau datang ke Alam Roh ini, dia tancapkanlah kayu itu ke tanah, tiba-tiba di desa tersebut tidak ada nyamuk lagi. Jadi kayak di sana tuh kan
wilayah hutan gitu kan, pasti banyak banget nyamuknya. Tapi kalau beliau datang dan menancapkan kayu itu tuh nyamuk udah nggak ada, hilang. Bayangin, nyamuk aja nggak berani masuk ke alam roh, apalagi manusia. Karena siapa saja yang masuk ke sana, kalau dari golongan penjajah Belanda dan juga pribumi yang berkhianat, mereka nggak bakal keluar secara hidup-hidup, alias mereka bakal mati, guys. Nah, biasanya para penjajah ini bakal dibunuh langsung sama pejuang. Sedangkan si penjajah Belanda ini nggak lihat gitu loh musuhnya, si penjuang Banjar ini. Dan setelah penjajah ini meninggal dunia, tubuh mereka itu nggak dikasih pemakaman atau seperti apa, nggak. Mayat mereka akan langsung dibuang begitu saja di sungai. Nah, sekarang guys, tempat alam roh ini kan sudah sangat tertinggal lama ya dari keramaian kota. Tapi di sana ada sebuah monumen yang didirikan, yaitu Monumen ALRI Divisi 4 Pertahanan Kalimantan dan sebuah rumah adat Banjar Bubungan Tinggi. Nah, rumah ini difungsikan sebagai pos penjaga sekaligus museum mini, guys. Jadi di dalamnya itu menceritakan terkait perjuangan para pejuang Indonesia pada saat itu. Dan di bagian tengahnya nih ada sebuah prasasti kecil yang ditancapkan di tiang bendera dengan sehelai bendera merah putih yang mungkin sekarang warnanya udah usang. Dan di bagian kirinya ada monumen yang menerangkan pernyataan warga Kalimantan Selatan untuk bergabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia pada 17 Mei 1949. Lalu kalau kita lihat lagi nih, di dinding monumennya ada relief yang mengisahkan perjuangan para pahlawan rakyat Kalimantan Selatan. Dan sementara di samping monumen ini ada kuburan pemilik tanah tersebut. Beliau ini adalah seorang warga desa yang mewakafkan tanahnya kepada para pejuang untuk digunakan sebagai markas pada zaman dulu. Jadi kalau kalian memang pengen datang ke sana, mau melihat-lihat tempatnya, itu boleh banget kok, karena memang terbuka untuk umum. Nah, terus nggak jauh dari monumen tadi itu ada sekitar 300 meter ada prasasti kecil gitu yang tulisannya tuh udah nggak kebaca lagi karena sudah saking lamanya. Konon katanya di tempat itu dulu para pejuang Banjar ini mereka menginterogasi para pribumi yang berkhianat, dan itu nggak pandang bulu gitu, mau itu saudaranya mau itu keluarganya atau temannya. Kalau mereka pengkhianat, biasanya mereka akan dibunuh tanpa ampun. Jadi memang tidak ada kompromi kalau memang terbukti bersalah dan terbukti berkhianat, guys. So guys, gimana? Kalian pernah dengar tentang cerita alam roh ini atau kalian bahkan pernah datang ke sana? Tulis pendapat kamu di kolom komentar, dan terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk subscribe, nyalakan loncengnya, dan cek description box. Aku Gusti Gina. Bye!